terima kasih Anda masih bersama kami. DPRD Metro mengedukasi masyarakat soal produk perda yang telah disahkan lembaga eksekutif dan legislatif. Salah satu perda yang disosialisasikan adalah masalah buruknya sanitasi dan produksi limbah rumah tangga. DPRD Kota Metro melakukan sosialisasi 4 produk peraturan daerah atau perda yang telah disahkan tahun 2019. Saya terlebih dahulu memperkenalkan dari yang sebelah kanan pengetahuan dan substansi mengenai perda yang kita bahas pada pagi hari ini. Pelaksanaan sosialisasi perda tersebut berlangsung di Aula Kecamatan Metro Utara. Rencananya, sosialisasi akan dijadwalkan dilakukan bergilir di sejumlah kelurahan yang ada di Kota Metro. Empat peraturan daerah tersebut diantaranya Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang penataan kawasan permukiman, Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang sistem kesehatan daerah, serta Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengelolaan air limbah domestik. Kemudian yang paling kiri sebelah kami, beliau Sosialisasi perda hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tersebut melibatkan perangkat kecamatan hingga RT dan RW, tokoh masyarakat, agama, dengan narasumber dari dinas terkait. Sosialisasi dengan melibatkan aparat dan tokoh warga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait sejumlah perda yang telah disahkan pemerintah. Produk peraturan daerah tersebut menjadi payung hukum yang memuat sanksi dan aturan mengikat untuk penerapan implementasi di lapangan. Pengelolaan air dan limbah domestik menjadi salah satu perda yang dibahas dalam sosialisasi tersebut. Lembaga eksekutif dan legislatif menargetkan pemerataan sanitasi sehat pada 2021 mendatang. Pemerintah dan DPRD Metro berkomitmen secara bertahap merampungkan permasalahan pengelolaan air dan limbah rumah tangga via data dari kelurahan setempat. Intinya bahwa perda ini bagi kita semua pertama tidak boleh lagi membuang air besar sembarangan. Kemudian harus punya jamban, harus punya toilet sendiri yang punya tangki septik sesuai dengan persyaratan teknis, dan tangki septiknya itu minimal dilakukan penyedotan 1 kali dalam 3 tahun. Jika lahan-lahan perumahan atau lahan rumah kita terbatas, maka bisa dibangun IPAL atau SPAL DS skala komunal untuk 2 atau sampai 10 rumah di lahan-lahan atau di fasilitas umum, misalnya bisa di jalan, bisa di taman dan yang lain-lain. Nah, kalau tangki septik tidak pernah disedot, kemudian tangki septiknya itu tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia, yang dimungkinkan lumpur tinjanya itu rembes atau ngeresep ke tanah, yang kemudian dia masuk ke sumber-sumber air kita, misalnya ke sumur gali dan sumur bor, sehingga dia mencemari sumber air bersih bagi rumah kita. Itulah yang membahayakan bagi kita yang mengonsumsi air itu. Insya Allah program yang akan di-launching tahun depan oleh Pemda Kota Metro melalui Dinas Lingkungan Hidup itu ada yang namanya L2T2, layanan lumpur tinja terjadwal, sebagaimana melaksanakan isi perda ini. Jadi nanti semua rumah tangga, semua rumah, semua bangunan, semua gedung, tangki septiknya harus disedot secara terjadwal
tanpa harus menunggu tangki septiknya itu bermasalah. Dari Metro User dan Joko Jodipra, iNews melaporkan.